Tuhan memberkati kita. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih pagi hari yang penuh dengan keberkatan ini. Saya rindu. Kemarin sebenarnya saya harus juga menyelesaikan tentang anak-anak Yakub. Tetapi ibunya bilang, Pak, coba kamu bagikan tentang Yekesiel 16. Bapak Ibu, kemarin yang di Zoom sudah hari Jumat, bagikan tentang Yekesiel pasal 16. Hari ini saya rindu untuk mengupas tuntas tentang ayat ini. Bapak Ibu, apa sih yang kita pelajari dari ayat ini? Ya, apa kabar saudara sebelumnya? Diberkati Tuhan? Amin, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat tim pujian dan penyembahan, sekalipun ruangannya agak kecil, tapi mereka dengan antusias memperlengkapi semua. Ya, saudara lihat bahwa saya beri tema kembali pada cinta kasih Tuhan. Kenapa dikatakan kembali? Ya, ternyata di dalam kitab Yekesiel pasal 16 ini ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Saudara, sebelum saya masuk ke tempat ini dulu, saya cerita sedikit. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke ayat ini, ada sebuah kisah. Kalau kita lihat di dalam bagaimana kemarin ibunya sudah membagi tentang kitab Kejadian pasal yang ketiga itu, bagaimana Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan kita. Ya, dan saya lihat setelah turun-temurun dari nenek moyang mereka, lahirlah Abraham. Ya, Bapak Ibu, ketika Abraham lahir, Ishak, bahkan di situ Yakub. Di dalam kitab Keluaran, saudara lihat, Keluaran pasal 1, saya Bapak Ibu boleh dilihat dan boleh tidak, karena saya tidak masuk ke ayat itu. Dalam Keluaran pasal 1, ayat kelima berkata begini, bahwa setelah mereka beranak cucu, Yakub, mereka di situ dikatakan ayat 5, 70 orang, ya 70 orang di situ dicipta, ya dari beranak dan bercucu, tinggal di Mesir. Lalu ayat ke-6, Yusuf mati, saudara-saudaranya semua itu mati. Ya, generasi, bahkan Yakub juga sudah tidak ada karena memang anak-anaknya semua itu dan keturunan seangkatan itu mati. Lahirlah Raja Firaun yang kedua dan tidak mengenal daripada Yusuf dan keturunannya tidak dikenal. Mulai bertambah banyak. Ketika mulai bertambah banyak, timbul kekhawatiran dari Firaun ini. Sehingga ayat berikutnya dikatakan bahwa bangsa Israel ini diperbudak. Mereka mengalami suatu ketidaknyamanan, aniaya, perbudakan dan mengalami kesulitan hidup. Sampai ayat berikutnya di pasal kedua, di situ lahir Musa. Tuhan mendengar isi hati mereka. Tuhan mengutus Musa. Ya. Lalu sampai ayat berikutnya, sampai kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, ya, bahkan Ulangan, di situ sampai terus, ya, sampai dalam kitab Yosua mereka menempati tanah perjanjian, mereka menikmati semua berkat-berkat susu dan madu. Lalu karena Allah pada saat itu hanya berbicara, tidak menampakkan wajah, seperti wujudnya nampak wajah Allah lewat gambar diri Yesus. Mereka tidak bisa melihat dan mendengar suara. Lalu timbul daripada umat-umat Tuhan, ketika mereka hidup diberkati, mereka jauh dari Tuhan. Cinta mereka sama Tuhan itu menipis, bahkan redup, bahkan menghilang. Bahkan mereka menciptakan Allah mereka menurut gambar pola pikir mereka menciptakan dari patung, lembu dan sebagainya. Allah marah. Apakah Allah bisa marah?
Apakah Allah bisa sakit hati? Kita akan jelaskan nanti. Nah, itulah yang membuat perjalanan hidup bangsa Israel ini, sehingga saya rindu untuk mengupas pasal Yekesiel 16 ini. Ya, hubungan Allah dan Yerusalem, Bapak Ibu sekalian, dalam pasal ini Allah menggambarkan bagaimana Yerusalem menjadi kekasih Tuhan yang tidak setia pada cintanya. Yerusalem ini adalah kekasih Tuhan, tetapi dia tidak setia pada cintanya. Ya, saudara, Allah menghukum Yerusalem karena ketidaksetiaannya, tetapi juga menjanjikan pemulihan dan pengampunan jika dia bertobat. Apakah Allah bisa marah? Apakah Allah bisa sakit hati? Bisa. Bahkan dia istilahnya mengirim istilahnya api pada Sodom dan Gomora, habis. Bahkan Bahtera Nuh, ketika Nuh itu Allah melihat betapa jahatnya manusia, semua dikasih habis, sisa 8 orang. Artinya pada waktu perjanjian lama, marahnya Tuhan, sakit hatinya Tuhan, itu kematian bagi umat manusia. Kalau sekarang marahnya Tuhan, ada anugerah. Dia tidak menghukum, bahkan membunuh kita, tetapi dia masih beri kesempatan. Tetapi ayat 6, pasal 16 ini adalah sebuah gambaran bagi Yerusalem yang meremehkan kasih mula-mula. Karena terlalu murahnya hati Tuhan, Allah punya hati yang murah, jadi dibikin murahan sama anak-anak Tuhan. Sehingga jangankan kita tidak setia, rindu sama Tuhan, bahkan buat dosa, begitu gampang sekali. Oleh sebab itu saya butuh menjelaskan, lewat peristiwa Yerusalem ini adalah sebuah gambaran, sebuah pembelajaran dari Yerusalem bagi kita. Saya tidak dalam taraf menghakimi saudara, tetapi Yerusalem ini, saudara bisa ada di mana, saudara bisa menilai diri saudara sendiri. Saudara bisa berkaca, saudara bisa merias wajah saudara sebelum tempat ke sini. Saya pun juga menyisir, tidak bisa dengan menyisir asal-asalan, saya mesti lihat kaca. Apalagi ibu-ibu yang pakai make up. Tidak mungkin asal-asalan kasih tanpa lihat kaca. Betul? Betul ya? Nah, saudara hidup saudara bisa melihat apakah saya itu cinta sama Tuhan, apakah saya itu mengasihi Tuhan apa tidak, saudara yang bisa menilai sendiri. Orang lain tidak bisa menilai hati saudara. Ya. Oleh sebab itu, mau dan tidaknya kita menikmati segala berkat dan kebaikannya adalah semua kembali berpulang pada kita masing-masing. Dan sekali lagi, Allah itu tidak pernah paksa saudara. Saudara mau diberkati, saudara mau tidak, itu keputusan bukan keputusan Allah, keputusan kita. Karena pasal 16 ini berbicara berkat. Kasih kemurahan Tuhan. Maka sebab itu penderitaan karena ketidaksetiaan, mari kita lihat. Kenapa di dalam kitab Yekesiel ini ada sebuah kisah. Ya, ada sebuah jalan cerita tidak lahir Yekesiel pasal 16 ini. Ada sebuah cerita bagaimana bangsa Israel itu sudah hidup diberkati, sudah hidup menikmati, lalu dia lupa Tuhan, dia menyakitin hati Tuhan, maka timbullah Yeremia 25 ini. Mari kita baca dalam Yeremia pasal 25 dulu, ayat pengantar kita. Yeremia 25 ayat 8-11. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Karena kamu tidak dengar perkataan-perkataanku. Sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan. Menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel hambaku itu,
Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian. Akan aku tumpas, padahal itu anaknya. Yerusalem itu yang paling dikasihi. Tapi Allah berkata begini, karena dia marah, dia kecewa, dia sakit hati, ayat ini berkata, bukan nasihat, tapi aku tumpas. Terus, Menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara mereka yang sukacita. hidup diberkati, yang sukacita, ya, aku akan buat mereka dengan kengerian. Terus, Suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. batu kilangan artinya kebanggaan mereka, permata, intan, berlian, bahkan jamrud, ya, bahkan semua yang serba indah itu, aku akan lenyapkan itu daripada mereka. Terus, Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. 70 tahun. Bayangkan, itu ditetapkan. Mereka keluar dari Mesir. Ya, selama 400 tahun mereka hidup dalam perbudakan. Lalu mereka ada sebelum masuk tanah perjanjian, mereka ada di padang gurun. Mereka muter-muter, tergantung mereka muter-muternya berapa tahun. Ternyata 40 tahun baru mereka sadar, tetapi khusus untuk di Babel, karena jahatnya, maka 70 tahun itu angka ketetapan bagi Tuhan untuk menghukum umat-umat Tuhan pada saat itu. Nah, saudara lihat, maka seperti bayi yang tidak terurus, tetapi Allah memeliharanya dan menjadikan dia istri yang cantik dan diberkati setelah 70 tahun. Bapa kita Bapa yang baik. Allah kita Allah yang baik. Saudara minta ampun, hari ini diampuni. Hukuman tetap jalan. Ya, saya mau sampaikan beberapa pelajaran demi pelajaran. Bahkan Yeskiel 16 ini adalah pelajaran Yerusalem, pelajaran kita. Ya, kasih karunia Allah tetap terjadi. Tetapi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, wajib kita bayar. Wajib. Cepat dan tidaknya tergantung kita proses itu. Maka itu bagaimana saya ingin menjelaskan dari sisi ini supaya saudara bisa memahami. Yeskiel 16 ayat 4-12 kita berjalan pelan-pelan. Karena ayat ini saya tidak kemana-mana, hanya di kitab Yeskiel saja. Bahkan sampai ayat yang ke-61. Tetapi saya akan loncat. Mari kita lihat dalam kitab Yeskiel. Yeskiel 16 ayat 4-12. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, Pada waktu kamu dilahirkan, seperti di Yeremia itu dalam perbudakan. pusatmu tidak dipotong, Pusatmu tidak dipotong. dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Saudara lihat, betapa mahalnya kain lampin, betapa mahalnya air, betapa mahalnya garam. Jadi seperti anak yang lahir, tidak seperti sekarang, lahir itu di rumah sakit dengan biaya tinggi. Bagaimana anak saya supaya sehat? Ini yang punya anak berapa juta? Kebetulan karena BPJS jadi kita berkurang. Tetapi kalau saudara biaya sendiri, puluhan juta saudara akan tempuh, akan bayar untuk kesehatan anak saudara. Ya, tetapi ayat ini berkata, Yerusalem, engkau seperti seorang anak yang terlantar, engkau tidak punya air, tidak punya garam, tidak punya kain lampin, begitulah gambarmu. Terus, Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, ya tidak ada yang sayang. Kalau sekarang anak-anak, waduh, enggak anak, enggak adik, enggak kakak, oma, opa, ikut gendong. Zaman sekarang, ya tetangga juga ikut gendong. Saya paling suka sama anak. Ya. Nah, tetapi ini seorang bayi yang tidak disayang. Itulah Israel itu, itulah Yerusalem itu. Terus,
sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan, Ya, malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ, dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu, sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup, dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan Saudara lihat. di ladang. Allah itu berkata ini, engkau harus hidup, jadilah besar. Itu profetik. Makanya kemarin waktu hari Selasa saya mengajarkan di Jom Pagi, mari kita perkatakan profetik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Perkatakan profetik, jadilah besar, jadilah engkau hidup. Terus, Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. ya, Maka aku lalu dari situ, dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan aku minyak. mengangkatmu, aku menghargai, menghormatimu, bahkan aku mengurapi engkau dengan minyak. Terus, Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu, wow. dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus. Pelan-pelan, ayat 10 ya. Maka saya masuk dulu sebelum masuk ayat 11. Artinya ayat 10 itu sandal-sandal dari kulit lumba-lumba bentuk pemeliharaan dan perlindungan. Sandal-sandal. Jadi perjalanan hidupmu itu Tuhan pelihara. Dari kecil, dari engkau seorang budak. Perhatikan baik-baik ini. Saya mau sampaikan, semiskin apapun, seterpuruk apapun, sebodoh apapun, ya ingat nih, ketidakmampuanmu, ketidakpunya uangmu, kalau Allah yang mengangkat, tidak ada satu kuasa apapun yang ingin menghalangi untuk mengangkatmu. Ini pegang baik-baik ayat ini. Jangan hilang, ya, jangan hilang dengan kesibukanmu supaya kau bisa tangkap ini. Ya, tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Tuhan berikan kemuliaan dan penghormatan. Ayat selanjutnya. Ayat 11, dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan, dan mengenakan gelang pada tanganmu, dan kalung pada lehermu. Oke, ayat 11. Gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Pengakuan identitas. Kamu lagi bukan anak terlantar, kamu bukan anak budak. Dalam Yeremia. Ya. Kamu bukan anak lagi yang tidak disayangi, tidak punya air, tidak punya garam, tidak punya kain lampin. Ya. Tetapi aku mengakuimu sebagai anakku. Yerusalem, engkau anakku, aku berikan kamu gelang, itu pengakuan, kalung pada lehermu. Itu artinya kita itu milik Tuhan. Tidak ada satu manusia di tempat ini yang percaya Yesus tidak diakui dia di hadapan Bapa. Saudara diakui. Itu identitas. Ayat 12. Ayat 12, dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu, dan anting-anting pada telingamu, dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Anting-anting pada hidungmu, keindahan itu kecantikan. Keindahan cantik karaktermu itu dibentuk menjadi karakter yang baik. Tidak ada amarah, emosional, sakit hati, kecewa, tidak berdaya. Engkau cantik di hadapanku. Cantik hatimu,
cantik rupawan, bukan sekedar rupawan, tapi cantik. Engkau indah, orang melihat pribadimu itu senang, indah. Ya. Anting-anting pada telingamu itu kemampuan untuk mendengar dan memahami firman Tuhan. Saudara adalah pribadi yang selalu dekat sama Tuhan. Tuhan bicara apa? Aduh, saudara mengikutinya. Karena saudara mempunyai anting-anting, artinya semua paham bagaimana saudara diangkat Tuhan. Orang-orang yang diberkati di dalam Tuhan, dia semakin menghargai Tuhan. Mahkota artinya kemuliaan, ditinggikan, dihormati, dipromosikan. Saudara, ini adalah perjanjian Tuhan. Jadi ayat 13 dan 14-nya sebenarnya ada, tapi saya naik ke atas, saya hilangkan. Saya taruh di terakhir. Ya, sebab itu saya terus ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu arti daripada ayat ini. Maka saya ingin membagikan dari pengertian ini di di poin pertama adalah padahal dia diangkat, padahal dia akan dipromosikan, padahal semua diperhatikan, bahkan dikasih sandal dari kulit lumba-lumba, semua hal-hal yang indah, yang baik-baik. Tapi karena tidak setia, maka di pasal 16 ayat 15 dan 36, karena ayat ini saya harus bijak menyampaikannya. Karena ada kata-kata yang kurang pas. Saudara bisa baca ya? Apa arti daripada dua kata itu? Ya. Jadi saya simpulkan dari dua kata itu begini. Itu berbicara penyembahan berhala. Allah itu paling sakit hati. Nah ya, paling sakit hati dengan dua. Perzinahan secara daging dan perzinahan secara roh. Di luar dua ini, buat kesalahan apapun tidak melukai hati Tuhan. Tapi khusus yang dua ini sangat melukai hati Tuhan. Bahkan dikatakan penyembahan berhala di zaman konteks sekarang mencintai apapun itu melebihi daripada Tuhan, itu melukai hati Tuhan. Saudara mencintai pekerjaanmu sampai kau lupa Tuhan, melukai hati Tuhan. Berhala zaman dulu mereka menyembah perak, menyembah patung lembu dari emas. Tetapi di dalam konteks sekarang adalah penyembahan berhala, mencintai segala sesuatu melebihi dari Tuhan. Itulah penyembahan berhala. Mencintai uangmu melebihi dari Tuhan. Mencintai mobilmu sampai tidak boleh disentuh. Hanya malaikat Tuhan yang bisa sentuh. Wow. Walaupun itu tidak ada. Saya ada-adakan. Saudara memberhalakan. Jangan. Hujan. Justru hujan pakai mobil. Karena takut nanti becek. Ya cuci. Ya. Saking tidak bolehnya. Berat sedikit. Waduh. Saya kalau berat mobil saya marah sama anak-anak. Tapi kalau saya tabrak, mereka tidak berani sama saya. Artinya tidak berani marah. Ya, artinya ini saya berhala, memberhalakan. Ya, memberhalakan diri sendiri. Ketika salah, harus benar. Nah itu berhala. Ya, saudara, mencintai segala sesuatu permata.
mengejar segala sesuatu intan, berlian, dan permata. Hidupku untuk sebongkah itu. Saudara lihat, hidupmu itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Tapi gara-gara sebongkah itu, saudara lupa Tuhan, itu berhala. Amin? Amin ya? Jangan dijual. Jangan. Saudara tambah cantik kalau pakai itu. Ya, haleluya. Wah, bapak-bapaknya amin. Ya. Nah, anak-anak sebagai korban persembahan. Kalau kita baca ayat itu ya, jangan lupa nanti baca ayat itu. Jadi saya simpulkan, anak-anak, jadi pada zaman itu, anak-anak mereka tidak dibesarin. Sebelum mereka bertumbuh, hanya beberapa hari, itu dikorbankan. Tidak domba, tidak kambing, disembelih anaknya. Ini korbanku yang paling terbaik. Yang paling terbaik itu kan korban domba. Makanya pada waktu itu Abraham mengorbankan anaknya yang pertama. Ternyata Allah tidak mau. Tidak boleh persembahkan itu domba, ganti. Tetapi di zaman Yekeziel, zaman Yeremia yang membuat sakit hati Tuhan adalah anak-anak mereka yang dikorbankan. Apa maknanya? Anak-anak sekarang lebih cinta dengan dosa. Anak-anak sekarang, orang-orang tua itu kalau anak-anak jauh dari Tuhan, enggak apa-apa. Biasa. Saudara enggak berani tegur. Enggak berani nasihati. Ini mohon maaf ya. Bukan artinya Bapak Ibu harus marah. Enggak. Sekali lagi semua keputusan. Ingat Imam Eli. Imam Eli ketika dua anaknya buat salah, buat dosa, bapaknya tahu. Tapi dia enggak berani tegur. Dampaknya kepada anaknya dan dampaknya kepada Imam Eli. Nah, di dalam kitab Yekeziel ini, mereka itu enggak mau dinasehati. Mereka itu dikorbankan. Arti daripada makna itu adalah anak-anak enggak gereja 10 tahun, enggak apa-apa. Yang penting dia masih ada sama saya. Saudara, enggak boleh begitu. Ajar mereka supaya mereka itu mencintai Tuhan. Ajar. Karena saudara enggak akan mengerti nanti di ayat-ayat berikutnya. Ini saya mohon maaf jangan tersinggung karena ini saya harus apa adanya ngomong. Kalau tidak ngomong jalan ceritanya nanti saudara enggak nangkep di ayat berikutnya. Ya. Nah, mencintai uang mamon tidak peduli dengan Tuhan. Artinya ayat itu dibilang kamu titik-titik menjual dirimu. Ketemu orang laki, kamu jual dirimu. Arti daripada ayat itu adalah Bapak Ibu mencintai uang melebihi daripada mencintai Tuhan. Hanya untuk mengejar upah, dia korbankan semua. Karena saudara nggak akan pernah paham nanti ayat berikutnya. Kenapa saudara harus cari Tuhan terlebih dahulu sebelum saudara lebih baik saudara mencari Tuhan daripada saudara kejar omset. Daripada saudara bilang sama bosmu, Pak, tapi kalau yang bisa ya, kalau yang nggak bisa jangan. Nanti saudara di PHK ya kan repot juga kan kita kan, yang enggak bisa memang enggak bisa. Tetapi kalau saudara punya kesempatan, apa salahnya ngomong? Ya. Nah, saudara lihat, mencintai uang mamon tidak peduli dengan Tuhan, tidak mau mendengar firman, anting-anting dijadikan berhala. Artinya semua emas, gelang, anting-anting, kalung itu dijadikan berhala, dibuat. Kalau ayat itu dia bilang dia buat lembu. Dari emas, dari anting-anting. Artinya, gak peduli dengan firman. Gak mau dengar firman itu, gak apa-apa sudahlah. Yang penting jangan saya keles sama suami saya, jangan keles sama istri saya, jangan berantem sama anak-anak saya, jangan berantem sama orang tua. Artinya anting-antingnya itu dijadikan lembu. Artinya gak mau dengar firman. Gak mau dengar firman. Bapak Ibu, dengar firman. Kalau memang ada kegiatan yang kita lakukan, Jum Selasa, Jum Jumat, itu firman diberitakan,
rindukan itu untuk saudara mendengar firman Tuhan. Ada haleluya. Pelan dengar. Ada haleluya. Jangan merasa diri bersalah. Santai. Ya. Don't worry, be happy. Haleluya. Lanjut. Ya. Menimbulkan sakit hati Allah. Ini dia. Ayat 42 dan 43. Yehezkiel 16 ayat 42 dan 43. Demikianlah aku melampiaskan murkaku kepadamu. Setelah mereka melakukan dosa dari pasal yang ke-15 sampai 36, ayat 42, saudara bisa dengar. Terus. Sehingga cemburuku kepadamu reda Aku kembali. cemburu. Terus. Barulah aku merasa tenang dan tidak sakit hati lagi. Ayat ini bilang. Yang membuat aku tenang, kalau aku melampiaskan sakit hatiku, baru aku tenang. Artinya, lihat ayat ini, kita jangan main-main sama Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita akan terima hasilnya. Aku akan lampiaskan, aku akan murka, aku akan sakit hati. Tetapi kalau aku tidak balas, maka aku tidak akan tenang. Artinya, saudara ayat 42 ini waspada. Terus, oleh karena engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu. nah, masa muda makanya saya beri judul cinta mula-mula. Kasih mula-mula itu penting. Terus. Tetapi dengan semuanya ini membuat aku gemetar kemarahan. Aku gemetar. Berarti itu geram kalau bahasa Indonesia sekarang. Gemetar itu kalau marah sih marah. Tapi kalau marah sampai gemetar itu Allah geram. Terus, sungguh, aku juga akan menimpakan kelakuanmu atas kepalamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah engkau melakukan kemesuman ini lagi di samping segala perbuatan-perbuatanmu yang keji? saudara lihat, di hadapan Allah, penyembahan berhala, mengasihi segala sesuatu melebihi Tuhan, itu membuat Allah itu marah. Makanya, saya selalu berkata bahwa di sebelah Yesus, apapun kesalahan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Nah, kita sering gunakan ayat ini untuk membela diri kita. Dan jangan lupa, ini juga firman. Betul ya? Bukankah ini firman? Di sebelah Yesus, bukankah itu firman? Berarti kalau di situ Allah punya kemurahan, maka kalau ini firman, Allah juga punya alasan untuk menghukum kita. Betul ya? Setuju ya? Jadi jangan sampai kita hanya mengklaim satu ayat ini, saudara enak, sampai 30 tahun saudara meninggalkan Tuhan, lalu saudara anggap enteng. Enggak. Kalau lihat dari ayat ini, jangan main-main. Ya, maka saya perlu menjelaskan begini. Aku akan menghukum engkau karena tak ingat bagaimana aku merawat. Dulu kau jadi budak, dulu engkau tidak punya apa-apa, engkau tidak pernah mengenal akan aku angkat engkau. Ketika engkau masih muda, ini bicara cinta mula-mula pada waktu kita sebelum dibaptis, pada waktu kita sudah mengalami pemulihan. Aduh, kalau enggak ketemu Tuhan hari ini, rasanya enggak enak. Tapi sekarang ketemu Tuhan, enggak ketemu Tuhan, hambar. Seperti sop tanpa garam. Iya kan? Dari lihat, engkau membuat aku marah dengan segala perbuatanmu jahat itu. Mengapa segala kelakuanmu itu menjijikkan? Itu masih kau tambah lagi dengan perjinaan. Jadi perjinaan ini maksudnya perjinaan seroh. Aku Tuhan yang Maha Tinggi telah berbicara. Aku bukan bicara, aku berbicara. Aku, yaitu Tuhan yang Maha Tinggi. Aku bicara ini, bukan siapa-siapa. Artinya, ini butuh perhatian kita. Allah juga bisa akan. Anak yang kukasihi, kutegur. Titik ya. Titik. Anak yang kukasihi, kutegur, hajar. Karena Tuhan tidak mau satu jiwa tidak selamat.
Dia mau menyelamatkan saudara. Tapi iblis bagaimana cara menjatuhkan saudara? Itulah sebabnya kenapa meninggalkan Tuhan, kenapa tidak merindukan Tuhan, itu dianggap perzinahan secara roh. Makanya saya bilang, kembalilah, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Cintai dia dengan komunikasimu. Tetapi kalau saudara lebih percaya kepada nasib daripada berkat Bapa, engkau sudah berzina secara roh. Memang nasibku begini. Oh, sekalipun aku tidak berdoa, sekalipun aku tidak baca firman, sekalipun aku tidak berpuasa, hidupku diberkati. Kau sudah berzina secara roh. Amin. Jadi segala sesuatu yang kau miliki, itu semua karena Tuhan. Ya. Nah, saudara, yang kedua adalah hukuman Tuhan terhadap Yerusalem, 46 sampai 52. Yehezkiel 16 ayat 46 sampai 52. Nah, perhatikan baik-baik. Kakakmu yang tertua ialah Samaria. Orang seberang. Ingat ya, ini saya jelaskan nih, saudara nangkep sekarang ini. Kakakmu yang tertua, Samaria itu Yerusalem, itu kan ada dua. Itu Israel dan saya lupa satu, Yehuda dan Benyamin. Yang kedua itu ada 10 suku. Ya. Ada 10 suku. Saya lupa ingat ya. Ada 10 suku. Artinya begini, 10 suku ini ya boleh dikatakan kalau sekarang itu Samaria. Mereka sudah melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan zaman sekarang ini kalau di secara teologisnya, itu orang yang tidak percaya. Kakakmu Yerusalem, kakakmu Samaria. Terus? Yang beserta anak-anaknya Beserta anak-anaknya perempuan. diam di sebelah utaramu. Sebelah utara. Terus? Dan kakakmu yang termuda ialah Sodom. Nah, saudara lihat kakakmu yang termuda. Jadi gini, Yerusalem yang tidak setia, Allah menilai lebih jahat dari Samaria. Orang tidak percaya. Samaria ini ibaratnya orang tidak percaya. Sodom itu orang berdosa. Kalau kita lihat, mohon maaf saya tidak sebut kata. Ada yang di tempat kita ini, ada yang di sebelah sana, ya saya tidak sebut ya. Yang di sebelah sana itu mau di pinggir jalan, mau di pub-pub, itu kalau lihat Sodom seperti di situ. Makanya pada waktu saya ingat Pak ajak pendeta saya, Pak pendeta mau tahu lihat Sodom? Bagaimana rupa Sodom? Oh, di pinggir jalan, ya di situ ada jual diri dan sebagainya sudahlah, tidak usah disebutkan. Itu Sodom. Artinya kejahatan. Makanya Tuhan menghukum Sodom seperti itu. Terus ayat ini bilang apa? Yang beserta anak-anaknya perempuan Ya. diam di sebelah selatanmu. Ya, utara dan selatan. Terus? Bukankah engkau hidup menurut perbuatan mereka? Lihat, inilah kesalahan Sodom. Terus? Dan engkau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka dalam seluruh hidupmu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya Sodom, kakakmu yang termuda, beserta anak-anaknya perempuan, tidak berbuat seperti engkau lakukan beserta anak-anakmu perempuan. Terus? Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya. Ada padanya berlimpah-limpah, kesenangan hidup ada padanya. Terus? Dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ya, terus? Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Dan Samaria tidak membuat setengah pun dari dosa-dosamu, bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua, sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engkau lakukan,
engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Kelihatan benar. Padahal mereka adalah dua antara Samaria dan Sodom itu jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan menilai orang yang menyembah daripada berhala, orang yang mengorbankan anak-anak, mencintai apapun itu melebihi daripada Tuhan. Tuhan katakan, engkau lebih jahat daripada dua ini. Terus ayatnya bilang apa? Tanggunglah nodamu, hai engkau yang mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan, dengan dosa-dosamu yang lebih keji dari mereka, mereka lebih benar daripadamu. Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Yerusalem yang pertama diambil, bagaimana dia berlumuran darah, di situ dimandikan, di situ dia dikasih pakaian, di situ dia dikasih anting-anting, dikasih sandal, dikasih semua kalung dan semua hal-hal mahkota. Lalu ketika Yerusalem ini berbuat jahat di mata Tuhan, Sodom dan Samaria ini jahat, tetapi oleh kejahatan mereka Allah menilai justru Yerusalem lebih jahat di hadapan Tuhan. Masih pertengahan, masih 70%. Tapi saya ingin masuk di 80%-nya. Dan lihat yang ketiga, dampak daripada ketidaksetiaan. Ayat 53. Yehezkiel 16 ayat 53 sampai 55. Allah menjanjikan perjanjian baru. Tetapi aku akan memulihkan keadaan mereka. Sudah lihat, terus? Baik keadaan Sodom. Perhatikan. Sodom yang berdosa Allah pulihkan. Di mata Tuhan, Sodom masih dilihat, Yerusalem tidak dilihat. Terus? Bersama anak-anaknya perempuan, Ya. maupun keadaan Samaria, bersama anak-anaknya perempuan juga. Dan juga aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan memulihkan keadaanmu. Di tengah-tengah mereka. Ya. Supaya engkau menanggung nodamu, dan supaya engkau merasa malu karena segala perbuatanmu, sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka. Mengenai kakak-kakakmu, Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya semula. Dan engkau pun bersama anak-anak perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaanmu semula. Saudara lihat. Tuhan berkata kepada Yerusalem, Sodom dan Samaria serta desa-desa mereka akan kujadikan makmur kembali. Saudara lihat ya, saya selesaikan lagi. Setelah itu barulah engkau kujadikan makmur juga. Kenapa Sodom, kenapa Samaria diberkati, barulah engkau. Saudara perhatikan, tetangga kiri kananmu, orang seberang, kenapa lebih diberkati pada kita? Kenapa orang-orang yang kita lihat sultan-sultan yang di YouTube itu lebih diberkati daripada kita yang percaya Tuhan? Kenapa? Ini pelajaran. Kalau saudara hari ini diberkati, merasa diberkati, tidak menurut pasal yang ke-9 sampai 14, belum. Tetapi kalau kita melihat banyak orang yang datang, dulunya tidak punya apa-apa. Kok sudah punya garasi, kok sudah punya rumah, kok dan sebagainya memiliki. Kenapa? Kenapa orang Samaria, orang seberang lebih diberkati kepada kita anak-anak Tuhan? Kenapa? Barulah engkau kujadikan makmur juga, barulah dalam pengertian saya. Kalau engkau tidak sudah melukai hati Tuhan, baru engkau diberkati. Tuhan membuat supaya cara mempermalukan kita supaya kita sadar. Makanya dikatakan mereka dan desa mereka akan menjadi makmur kembali, juga engkau dan desa-desamu. Jadi jangan heran
Kalau saudara perhatikan, kenapa orang seberang, begitu dia percaya Yesus, kenapa dia lebih hebat daripada anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta yang sudah lama jadi pendeta? Kenapa? Dan di sini saya temukan, di dalam ayat berikutnya, dengan demikian engkau akan malu, dipermalukan karena dirimu sendiri. Kehinaan akan menunjukkan kepada saudara-saudaramu betapa baiknya nasib mereka. Kita sudah, apalagi hari ini kita masuk doa dan puasa, baru hari keberapa. Kenapa mereka yang tidak berdoa dan tidak puasa, bahkan tidak percaya Tuhan, kenapa hidup mereka diberkati? Kenapa? Tujuan Allah ingin mempermalukan orang yang berpikiran bahwa dengan kekuatanku, dengan finansialku, dengan intelektualku, aku berhasil tanpa Tuhan, saudara akan dipermalukan. Percaya, ini ayatnya. Saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara akan dipermalukan oleh tetangga-tetanggamu. Orang yang dilihat, tidak usah yang jauh-jauh. Maka dari itu, saya memberikan sebuah pengertian, kembalilah pada cinta mula-mula yang meluluhkan hati Tuhan. Ayat 59-60, tolong dibaca. Yehezkiel 16 ayat 59 dan 60. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah. Karena engkau pandang ringan kemurahan hatiku. Engkau pandang ringan ketika engkau diambil dari ketidakberdayaanmu. Sampai sekarang mungkin kau punya motor, punya kendaraan, punya mobil, punya rumah. Tetapi engkau meremehkan Tuhanmu. Kau lihat, perhatikan baik-baik ayat ini. Terus? Dengan mengingkari perjanjian, tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Saudara lihat, karena Tuhan Allah berfirman, aku akan menuntut tanggung jawabmu atas pelanggaran terhadap perjanjianmu dengan aku yang kau anggap ringan. Meskipun demikian aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa muda. Pada waktu kau kenal Tuhan, bagaimana cara saudara mencari Tuhan? Tolong dicek. Makanya saya bilang, saudara cisir, saudara lihat kaca. Tolong cek dirimu. Pada waktu dulu engkau terpuruk. Pada engkau sekarang diangkat dan diberkati. Apakah masih sama sekarang dengan yang dulu? Allah bilang begini, aku akan menuntut itu tanggung jawabmu atas pelanggaran. Cinta mula-mulamu, masa mudamu, cinta mula-mulamu, engkau abaikan. Makanya di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu, sebelum engkau dimuntahkan, suam-suam kuku, enggak panas, enggak dingin. Sebelum engkau nanti dimuntahkan, engkau datang kepada tata Allah, masuk dalam penghakiman, engkau dimuntahkan. Karena suam-suam kuku, enggak dingin, enggak panas, cari Tuhan enggak apa-apa, enggak cari Tuhan enggak apa-apa. Suam-suam kuku, sebelum dia dimuntahan, lebih baik kita hari ini seperti ini. Tuhan mengalami pendidikan Tuhan, jauh lebih baik daripada kita ketemu sama dia, lalu kita dilihat, kau tidak mencintai aku seperti dulu cara kau mencintai. Saudara boleh cek, dulu yang masih pacaran, halo, semua dianggap batu. Halo, pada waktu pacaran gimana? Jangan. Jangan beli di es. Nah. Jangan beli di sini. Ini harganya berapa? Jangan. Aku berikan kamu yang terbagus ya. Gaji 1 bulan, habis 2 kali belanja. Enggak apa-apa, karena cintaku padamu. Sekarang, 100.000, mahal, pakai yang dulu. Hai, zaman sekarang.
Kalau dulu bodoh semua cintanya diumbar, dikasih apa keinginannya, enggak lapar dikasih makanan. Ya, enggak ketemu sekali, waduh hujan-hujan, bohongin orang tua, pengen datang berjumpa dengan siapa sih dia. Tapi setelah berkeluarga, kalau tahu begitu menyesal aku menikah sama kamu. Aduh, Tuhan tidak mau cintanya terbagi dua. Satu kanan sibuk, satu kiri Tuhan lingkupiku dengan sayapmu. Satu sisi sayapnya di mana? Dugem. Satu sisi lingku di saat badai, enggak bilang perlu, bergelora. Sampai gemetar nyanyinya. Tapi di sisi lain, Tuhan enggak mau terbagi. Makanya dia bilang ayat nih, kau tanggung jawab. Halo, Tuhan tidak pernah paksa, kau tanggung jawab apa yang kau lakukan. Amin. Perlu ada ketegasan ini firman. Tapi saya tidak menghakimi saudara, saya ngomong firman. Meskipun demikian aku akan mengingat perjanjianku. Meskipun engkau lakukan kesalahan, aku maafkan kamu dalam perjanjian yang lain. Aku maafkan. Kalau kamu kembali, kita buat perjanjian baru. Itulah kasih karunia. Tapi Tuhan bilang, jangan pandang ringan, jangan kau anggap murahan, perjamuan kudus, sekarang gelek. Sekarang makan gelek, sebentar siang ngamuk-ngamuk ndak karuan. Darah. Di sini ndak ada. Haleluya. Ada amin? Haleluya. Jangan. Terus, maka jangan anggap ringan cinta mula-mula itu dengan Tuhan. Gairahmu dengan Tuhan. Maka saya butuh penjelasannya begini. Cinta mula-mula itu, katakan sebelah-sebelahmu, cinta mula-mula itu, tahu enggak cinta mula-mula? Hah? Tahu enggak cinta mula-mula? Jangan merasa tertuduh ya. Mohon maaf kalau saudara enggak pernah beribadah, jangan merasa bersalah, jangan. Saya hanya menjelaskan firman. Ya, saya menjelaskan firman, jadi tidak usah merasa tertuduh. Tidak. Cinta mula-mula itu pertama, bergairah membangun hubungannya dengan Tuhan. Doa dan ibadah dari hati yang rindu, jangan didorong-dorong. Ada yang dorong-dorong? Ada? Pak Gembala tunggu. Kalau Papa enggak datang, kalau Papa enggak datang dalam 2 bulan, jangan pakai kalau-kalau, jangan main ancam-ancam. Ya. Jadi kalau saudara ketemu saya, itu dasar kerinduan saudara sama kami. Amin? Amin ya? Kalau saudara merindukan tanggal berapa sekarang? Sudah gajian. Kalau saudara tanggal 1, tanggal 2, ada yang kalau anak saya itu tanggal 10. Tanggal 9 itu semangat, biar salju di sana itu semangat. Karena tanggal 10 dia gajian. Ya, jadi bukan berdasarkan apa untungnya, tapi kalau saudara rindu, mau tanggal bokek, mau tanggal tua, tanggal muda, saya cinta Tuhan. Itu nama cinta mula-mula. Ayo kita kembali cinta mula-mula. Rindu dengan ibadah? 300 orang. Rindu dengan doa? Rindu dengan doa? Wah, 3.000. Puji Tuhan. Ya, saya yang ini karena tegas saya perlu, enggak serius, saya perlu ketawa. Ya, yang kedua adalah kerinduanmu tentang membaca surat cinta. Ada yang baca firman? Yang benar? Oh, saya percaya. Haleluya. Saya percaya ya, karena saudara cinta sama Tuhan. Artinya cinta mula-mula itu sering baca firman. Ya. Enggak sering lihat TikTok. Anda sering suka lihat TikTok? Apalagi lihat baju merah, oranye. Oranye ini, Pak kirim. Jal, tolong.
kontak, kirim. Karena mamanya ini tidak tahu, cuma taunya Angel sama Happy. Ya, tetapi di sini tidak ada. TikTok yang tentang khotbah-khotbah. Amin Bu Grace ya. Haleluya. Ya, amin ya Bu Nona ya. Lihat, wah, multiplikasi, maaf sih, untung, cuan. Tetapi ketika lihat TikTok firman Tuhan, Pak Yakub lagi khotbah, Tuhan, terima kasih Bapak Gembala bagikan firman di TikTok. Haleluya. Amin. Tapi perasaan saya saudara tidak pernah nonton. Ya, yang ketawa lebar pelakunya. Yang ketiga adalah semangat mengakuan Tuhan, gairah dalam pujian penyembahan. Melayani Tuhan itu juga cinta mula-mula. Mau diberkati daripada tetanggamu? Jangan sampai orang Sodom, orang Samaria diberkati. Coba praktekkan, lakukan ini. Saudara, sebelum saya kesaksian, ayat yang keempat saya bilang ini, kerinduan untuk memiliki kuasanya, konsisten dalam doa dan puasa. Dan kita puasa, konsisten. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Saya itu sopir dulunya. Saya itu sopir kakak saya. Istri saya tahu, masih pacaran, saya sopir. Ya, dia kerja, punya gajinya, saya enggak punya pekerjaan. Makanya pada waktu itu mohon izin, saya tidak disetujui karena enggak punya penghasilan. Tetapi bagaimana caranya saya jadi sopir? Saya pada waktu itu Tuhan mulai angkat. Karena cinta mula-mula saya betul-betul mengasihi Tuhan, kemana. Saya pelayanan saya itu yang di belakang itu. Tukang setel treble, setel bass, setel gini. Pak Yakub tolong, kurang bagus suaranya. Mulai, saya ini punya usaha kecil-kecilan, tapi saya disuruh, saya mau kecil. Pelayanan kecil, mulai di situ diangkat sampai Tuhan bawa naik terus. Kenapa? Karena ayat ini juga baru hari ini saya baca, rupa-rupanya ketika kita terpuruk seperti seorang budak yang di dalam kitab Yeremia, kalau Tuhan yang mengambil kita, memberikan anting-anting, memberikan sendal, memberikan kalung, memberikan mahkota, artinya saudara lihat bagaimana cara anak muda di tempat ini. Mungkin engkau punya pekerjaan dengan gaji, mohon maaf kata, di bawah UMR atau di bawah 3 juta. Tapi kalau kau cinta sama Tuhan, engkau mencintai Tuhan, apa sulitnya bagi Tuhan untuk memberkati kita. Makanya saya bilang begini, Yehezkiel 16 ayat 61, coba terus. Yehezkiel 16 ayat 61. Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu, dan engkau merasa malu, pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Engkau akan teringat kepada perbuatan-perbuatan, merasa malu sewaktu saudara-saudaramu kembali kepadamu. Ada banyak orang-orang sekarang yang tidak percaya Tuhan. Negara ini, dibaptis, mereka percaya Kristus. Mereka sudah diberkati, mereka juga akan diangkat Tuhan. Makanya tidak heran, ada ayat bilang gini, dulu kita terdepan, kita terbelakang. Sekarang yang tidak kenal Tuhan, mereka dipromosikan. Kenapa? Saudara lihat, ketika dianiaya, ketika dibunuh, ketika pedang, dia percaya Yesus, dia lebih diangkat daripada kita. Itulah yang membuat Tuhan berbuat perbedaan antara Sodom dan Samaria pada kita sekarang ini. Maka daripada itu ayat berikutnya, ayat 62, 63. Ayat 62. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu, waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Apapun perlakuanmu terhadapku di masa lalu, aku akan berbuat baik lagi terhadap engkau, sehingga engkau akan terdiam dengan perasaan malu atas pengampunanku. Demikian firman Tuhan Allah. Ayat
Bahasa sehari-hari bilang begini, ini firman Allah yang hidup. Aku akan memaafkan semua kesalahanmu kalau kita bertobat, kita kembali kepada cinta mula-mula, maka saya selesaikan di dalam ayat 13 dan 14. Yehezkiel 16 ayat 13 Mari kita baca. dan 14. Pelan-pelan ayat 13 dan 14. Dengan demikian, engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, Saudara lihat, engkau akan menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra dan kain berwarna-warna, makananmu ialah tepung yang terbaik, makananmu adalah tepung terbaik. Berarti ya, orang yang mencintai Tuhan, dia baca firman, dia kuat di dalam doa dan puasa, dia rindu untuk beribadah. Bagaimana caranya saya harus beribadah mencari Tuhan? Maka aku akan berikan tepung terbaik. Itu berbicara pekerjaanmu. Anak-anak muda, jangan pernah kau khawatir masa depanmu. Kalau kau cintai Tuhan, seperti saya yang mencintai waktu masih muda itu mencintai Tuhan. Saudara lihat, bagaimana Tuhan angkat. Kami tidak mengerti. Taunya kami waktu menikah itu, kami taunya karena istri sibuk, saya sibuk. Tidak pernah masak, lalu saya hanya belanja, makanan jadi, makanan belanja jadi. Tetapi di situ karena cinta saya sama Tuhan, saya melayani Tuhan suami istri. Tuhan singkapkan, Tuhan buka hikmat. Untuk apa? Untuk buka restoran. Kami tidak ngerti masak. Kami pergi ke toko di Gramedia di daerah dekat Matahari sana. Ya, di situ kami cari buku, semua buku kami beli, nasi goreng, ayam, copte, semua kami beli, kami belajar situ. Dan Tuhan beri hikmat. Awal mula kami hanya siapkan 6 meja, kami tidak ngerti, tidak enak, panggilkan koki, ajarkan kami dari Surabaya, dari manapun, kami datangkan untuk kami diajar. Apa yang terjadi? Dari 6 meja, orang-orang mulai datang sebelum buka toko, mereka sudah datang, sebelum buka restoran mereka duduk. Setelah selesai restoran sudah tutup jam 10, Bapak mau pulang sudah. Biar kami tetap di sini. Terus order, tidak boleh libur. Terus Tuhan kasih hikmat. Sampai 6 meja, jadi 13 meja. Artinya apa yang tidak pernah dipikirkan. Karena aku mencintai Tuhan. Kalau hubungan dengan gereja, hubungan dengan melayani, 7 jam perjalanan kami, 7 tahun kami datang dari Lombok itu sampai ke Bali. Kami tetap tidak pernah absen di hari Minggu. Kami cari Tuhan, disuruh melayani, kami tinggalkan pekerjaan, kami melayani. Maka Tuhan bilang gini, engkau akan kuberikan tepung terbaik. Demikianlah engkau memperhiasi. Ayat 14-nya. ayat 14. Dan namamu termasyur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukan sekedar kau diberkati di bumi, tapi di sorga engkau pakai pakaian pengantin. Tuhan punya rencana, bukan sekedar engkau diselamatkan, tapi Tuhan punya rencana engkau juga diberkati di bumi. Kembali pada cinta mula-mulamu. Rindukan dia apapun itu. Engkau yang melayani, layani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali.